warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matematika, perkenalkan saya Erni Sukmawati dengan nomor pokok mahasiswa 222151047, kelas 2022B, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ciliwung. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal matematika untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah teori bilangan dengan dosen pengaku Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Andes Magister Pendidikan. Selamat menyaksikan. Artikel yang akan saya bahas yaitu mengenai apa dan mengapa matematika itu penting. Nah, adapun poin-poin yang akan saya bahas, yang pertama, apa itu matematika? Yang kedua, mengapa matematika itu penting? Yang ketiga, karakteristik matematika. Dan yang keempat, penerapan konsep matematika di dalam kehidupan sehari-hari. Next, pada poin yang pertama yaitu apa itu matematika. Definisi matematika banyak sekali yang mendefinisikannya. Di sini saya mengambil 3 definisi oleh para ahli, di mana definisi pertama menurut Abdurrahman 2002, matematika adalah bahasa simbolis yang fungsi praktisnya untuk mengekspresikan hubungan-hubungan kuantitatif dan keruangan, sedangkan fungsi teorisnya adalah untuk memudahkan berpikir. Matematika merupakan kumpulan simbol-simbol mati sehingga agar mudah dipahami, maka harus menggunakan simbol-simbol dan istilah yang tepat dan disepakati secara bersama. Kesepakatan dalam penggunaan simbol dan istilah akan memudahkan dalam penyampaian informasi dan menghindari salah interpretasi. Menurut Jujun S. Surya Sumantri, lambang-lambang matematika bersifat artifisial yang baru mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan kepadanya. Tanpa itu, maka matematika hanya merupakan kumpulan-kumpulan rumus yang mati. Kemudian yang kedua, menurut Jansen Marpaung, matematika adalah ilmu yang dalam perkembangannya penggunaannya menganut metode dedukasi. Matematika dikenal sebagai ilmu deduktif karena proses mencari kebenaran dalam matematika berbeda dengan ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan yang lain. Metode pencarian kebenaran yang dipakai adalah metode deduktif, tidak dapat dengan cara induktif. Pada ilmu pengetahuan alam adalah metode induktif dan eksperimen. Walaupun dalam matematika mencari kebenaran itu dapat dimulai dengan cara induktif, tetapi seterusnya generalisasi yang benar untuk semua keadaan harus dapat dibuktikan dengan cara deduktif. Dalam matematika, suatu generalisasi dari sifat, teori atau dalil itu dapat diterima kebenarannya sesudah dibuktikan secara deduktif. Kemudian yang ketiga, menurut Klein 1973, matematika itu bukanlah pengetahuan menyendiri yang dapat sempurna karena dirinya sendiri, tetapi adanya matematika itu terutama untuk membantu manusia dalam memahami dan mengatasi permasalahan sosial, ekonomi, dan alam. Matematika tumbuh dan berkembang karena proses berpikir. Oleh karena itu, logika adalah dasar untuk terbentuknya matematika. Matematika terbentuk dari pengalaman manusia dalam dunianya secara empiris. Kemudian pengalaman itu diproses di dalam dunia rasio, diolah secara analisis dengan penalaran di alam struktur kognitif, sehingga sampai terbentuk konsep matematika. Supaya konsep matematika yang terbentuk itu mudah dipahami oleh orang lain dan dapat dimanipulasi secara tepat, maka digunakan bahasa matematika atau notasi matematika yang bernilai global universal. Konsep matematika didapat karena proses berpikir, karena itu logika adalah dasar terbentuknya matematika. Dapat dikatakan bahwa matematika merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari struktur yang abstrak dan pola hubungannya yang ada di dalamnya. Ini berarti bahwa belajar matematika padahal hakikatnya adalah belajar konsep, struktur konsep, dan mencari hubungan antar konsep dan strukturnya. Nah,
Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa matematika adalah salah satu pengetahuan tertua yang terbentuk dari penelitian bilangan dan ruang. Matematika adalah suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri dan tidak merupakan cabang dari ilmu pengetahuan alam. Kata matematika berasal dari perkataan Latin mathematica yang mulanya diambil dari perkataan Yunani mathematike yang berarti mempelajari. Perkataan itu mempunyai asal katanya mathema yang berarti pengetahuan atau ilmu, knowledge, karena matematika berhubungan pula dengan kata lainnya yang hampir sama, yaitu matein atau matenein yang artinya belajar dan berpikir. Jadi berdasarkan asal katanya, maka perkataan matematika berarti ilmu pengetahuan yang didapat dengan berpikir dan bernalar. Nah, kita lanjut pada poin yang kedua, yaitu mengapa matematika itu penting. Di sini saya mengambil alasan dari menurut para ahli, yaitu menurut Cornelius dalam Abdurrahman 2003-253 mengemukakan 5 alasan perlunya belajar matematika karena matematika merupakan 1. Sarana berpikir yang jelas dan logis. 2. Sarana untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. 3. Sarana mengenal pola-pola hubungan dan generalisasi pengalaman. 4. Sarana untuk mengembangkan kreativitas. 5. Sarana untuk meningkatkan kesadaran terhadap perkembangan budaya. Kemudian lanjut pada karakteristik matematika. Matematika memiliki banyak karakteristik, yaitu memiliki objek abstrak, bertumpu pada kesepakatan, berpola pikir deduktif, memiliki simbol yang kosong dari arti, memperhatikan semesta pembicaraan, dan konsisten dalam sistemnya. Nah, yang pertama yaitu memiliki objek abstrak. Dalam matematika, objek dasar yang dapat dipelajari adalah abstrak, sering disebut juga objek mental. Menurut Abdul Shakir, objek matematika bersifat abstrak karena matematika merupakan abstraksi dari dunia nyata yang dapat dipahami maknanya. Kemudian yang kedua yaitu bertumpu pada kesepakatan. Dalam matematika, kesepakatan merupakan tumpuan yang amat penting. Kesepakatan yang amat mendasar adalah aksioma dan prinsip primitif. Aksioma adalah kesepakatan atau pernyataan pangkal yang sering dinyatakan dan tidak perlu dibuktikan. Sedangkan konsep primitif adalah pernyataan pangkal yang tidak perlu didefinisikan. Keduanya sangat diperlukan dalam pembuktian matematika. Yang ketiga yaitu berpola pikir deduktif. Dalam matematika, sebagai ilmu hanya diterima pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif secara sederhana dapat dikatakan pemikiran yang berpangkat dari hal yang bersifat umum diterapkan atau diarahkan kepada hal yang bersifat khusus. Di samping itu, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa berpikir deduktif adalah proses pengambilan kesimpulan yang didasarkan kepada premis-premis yang kebenarannya telah ditentukan. Yang keempat, memiliki simbol yang kosong dari arti. Dalam matematika, jelas sekali banyak simbol-simbol yang digunakan, baik berupa huruf atau bukan huruf. Suatu rangkaian simbol-simbol bisa membentuk suatu model matematika yang dapat berupa persamaan, pertidaksamaan, bangun geometri tertentu, dan sebagainya. Misalnya, huruf yang digunakan dalam model persamaan X sama dengan Y sama dengan Z. Model tersebut masih kosong dalam arti. Terserah kepada yang akan memanfaatkan model itu. Kosongnya arti simbol maupun tanda dalam model-model matematika memungkinkan masuknya matematika ke dalam berbagai pengetahuan dan memasuki medan garapan ilmu bahasa. Yang kelima, memperhatikan semesta pembicaraan. Sehubungan dengan simbol yang kosong dari arti tersebut di atas menunjukkan dengan jelas bahwa dalam matematika diperlukan kejelasan dalam lingkup apa suatu model dipakai. Bila lingkup pembicaranya bilangan, maka simbol-simbol diartikan bilangan. Lingkup pembicaraan itulah yang disebut semesta pembicaraan. Benar atau salahnya ataupun tidaknya penyelesaian suatu model matematika sangat ditentukan oleh semesta pembicaraannya.
Misalnya, semesta pembicaraan bilangan bulat terdapat model 2x sama dengan 10, maka penyelesaiannya adalah x sama dengan 5. Jadi, jawaban yang sesuai dengan semestanya adalah x sama dengan 5. Kemudian yang terakhir yaitu konsisten dalam sistemnya. Di dalam matematika terdapat banyak sistem. Sistem ada yang mempunyai kaitannya satu sama lain, tetapi juga ada sistem yang dapat dipandang terlepas satu sama lain. Misalnya dikenal sistem-sistem aljabar, sistem-sistem geometri. Sistem aljabar dan geometri tersebut dapat dipandang terlepas satu sama lain, tetapi di dalam aljabar sendiri terdapat beberapa sistem yang lebih kecil yang terkait satu sama lain. Demikian juga dalam geometri terdapat beberapa sistem yang kecil yang berkaitan satu sama lain. Jadi dari banyaknya karakteristik matematika dapat disimpulkan matematika merupakan induk dari ilmu pengetahuan karena dalam matematika terdapat komponen-komponen yaitu bahasa yang dijalankan oleh para matematikawan, pernyataan yang digunakan oleh para matematikawan serta terdapat ide-ide dan lambang atau simbol-simbol yang memiliki arti, makna yang diberikan kepadanya. Dengan belajar matematika diharapkan peserta didik dapat memperoleh manfaat sebagai berikut. Yang pertama, cara berpikir matematis itu sistematis melalui urutan-urutan yang teratur dan tertentu. Dengan belajar matematika, otak kita terbiasa untuk memecahkan masalah secara sistematis, sehingga bila diterapkan dalam kehidupan nyata, kita bisa menyelesaikan setiap masalah dengan lebih mudah. Belajar matematika juga mengajarkan kita menjadi orang yang sabar dalam menghadapi semua hal dalam hidup ini. Saat kita mengerjakan soal dalam matematika yang penyelesaiannya sangat panjang dan rumit, tentu kita harus bersabar dan tidak cepat putus asa. Jika ada langkah yang salah, coba untuk diteliti lagi dari awal. Jangan-jangan ada angka yang salah, jangan-jangan ada perhitungan yang salah. Namun, jika kemudian kita bisa mengerjakan soal tersebut, ingatlah bagaimana rasanya, rasa puas dan bangga jika dikerjakannya sendiri. Kemudian yang ketiga, cara berpikir matematika itu secara deduktif. Kesimpulan ditarik dari hal-hal yang bersifat umum, bukan dari hal-hal yang bersifat khusus, sehingga kita menjadi terhindar dengan cara berpikir menarik kesimpulan secara kebetulan. Kemudian yang keempat, belajar matematika melatih kita menjadi manusia yang lebih teliti, cermat, dan tidak ceroboh dalam bertindak. Bukankah begitu? Coba saja, masih ingatkah teman-teman saat mengerjakan soal-soal matematika, kita harus memperhatikan benar-benar berapa angkanya, berapa digit nol di belakang koma, bagaimana grafiknya, bagaimana dengan titik potongnya, dan lain sebagainya. Jika kita tidak cermat dalam memasukkan angka, melihat grafik, atau melakukan perhitungan, tentunya bisa menyebabkan akibat yang fatal. Jawaban soal yang kita peroleh menjadi salah dan kadang berbeda jauh dengan jawaban yang sebenarnya. Nah, adapun penerapan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, aritmatika untuk membantu orang-orang berhitung saat transaksi jual beli, menghitung hasil penjualan, untung rugi, dan modal yang ada. Kemudian teori peluang diterapkan pada kegiatan perdagangan seperti mencari peluang keuntungan untuk meminimalisir kerugian dengan cara memilih produk yang berpeluang laku di pasaran. Yang ketiga, koordinat digunakan dalam dunia penerbangan. Pesawat terbang dilengkapi radar yang digunakan sebagai alat pendeteksi, kompas sebagai petunjuk arah, dan radio sebagai alat komunikasi. Bangun ruang diterapkan dalam pembentukan bak mandi, kolam, dan lain-lain dengan menggunakan perhitungan lebar, tinggi, serta diameter. Kemudian ada rata-rata atau mean, dan statistik digunakan guru saat menghitung nilai siswa di sekolah. Selanjutnya ada rasio digunakan untuk membantu ibu memasak dengan menentukan berapa banyak bumbu dan bahan untuk menghasilkan sejumlah makanan. Nah, sekian pemaparan artikel yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.